Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Snapdragon yang siap merilis chipset kelas atas terbaru yang memiliki skor Antutu 3 juta lebih. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari Axio yang merilis laptop terbaru dengan harga terjangkau 2 jutaan. Xiaomi yang dikabarkan segera merilis HP 1 jutaan terbaru hingga brand Nokia yang dikabarkan sudah tidak akan lagi digunakan. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. ROG Phone terbaik 2024, Doji V30 Pro terpilih jadi HP tangguh terbaik. Hal tersebut diungkapkan pihak Gizmo China di website resmi mereka. Keunggulan utamanya terletak pada sistem kamera 200 megapiksel yang memberikan detail luar biasa dengan pencahayaan yang baik. Smartphone ini menggunakan layar berukuran 6,58 inci IPS water drop dengan resolusi FHD+, peak brightness up to 480 nits dengan refresh rate 120 Hz. Sementara dari sisi baterai, kita diberikan kapasitas super jumbo 10.800 mAh guna mendukung penggunaan sepanjang hari. Ponsel ini juga mendukung pengisian daya terbalik dan memiliki sistem operasi Android 13 original dengan antarmuka yang bersih. Fitur-fitur tambahan yang dimiliki smartphone ini mencakup pemindai sidik jari dari sisi samping, dukungan dual SIM 5G, sistem navigasi lanjutan, dan tombol kontrol yang bisa dikostumisasi. Meskipun masih memiliki beberapa kekurangan, namun pembaruan sistem di masa depan nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna menjadi lebih baik lagi. Bocoran benchmark Snapdragon 8 Gen 4, chipset terkuat di dunia terbaru tapi kalah sama MediaTek. Hal ini diketahui dari pengguna forum Vietnam yang menemukan bocoran hasil benchmark dari Snapdragon 8 Gen 4 dan Dimensity 9400 untuk platform Geekbench 6.1 dan Antutu versi 10. Snapdragon 8 Gen 4 terlihat unggul dalam kinerja single core, tetapi kalah dalam uji multi-core Geekbench. Di Antutu, MediaTek memiliki skor keseluruhan 10% lebih tinggi dengan peningkatan 12% pada skor CPU dan 7% pada skor GPU dibandingkan dengan versi sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 dan Dimensity 9300 saat ini, kedua chip baru tersebut menunjukkan peningkatan kinerja jauh lebih besar. Meskipun demikian, pihak Digital Chat Station memberikan sedikit petunjuk bahwa Snapdragon 8 Gen 4 akan mencapai clock speed hingga 4,0 GHz pada inti utamanya, dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang hanya di 3,4 GHz dan dinilai sudah mampu mendekati Apple A17 Pro yang mencapai 3,78 GHz. Xiaomi Indonesia resmi dapat HyperOS. Ini dia nih daftar HP Xiaomi Indonesia yang dapat update resmi HyperOS. Pihak Xiaomi telah resmi mengumumkan bahwa HyperOS akan segera rilis untuk sejumlah perangkat di Indonesia. Pembaruan ini melibatkan sejumlah model smartphone dan tablet Xiaomi, termasuk sub-brand Redmi, dan direncanakan akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2024. Model yang termasuk dalam pembaruan ini antara lain adalah Redmi Note 12, Xiaomi 13T, dan tablet Xiaomi Pad 6. Meskipun Xiaomi belum merinci jadwal rilis HyperOS di setiap perangkat, pembaruan tersebut juga akan diberikan kepada HP Xiaomi yang lebih lawas, termasuk Xiaomi 12 series dan Redmi Pad SE. Daftar lengkap perangkat yang akan mendapatkan pembaruan antar muka baru HyperOS dilansir dari kompas.com. Di Indonesia mencakup Redmi Note 12, Xiaomi 13T, Xiaomi Pad 6, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite 5G, Xiaomi 12T, Redmi Note 12 Pro, dan Redmi Pad SE. Dan seperti yang sudah diketahui pula bahwa pihak Xiaomi telah merilis update HyperOS untuk ponsel Redmi Note 12 resmi Indonesia pada Januari 2024 yang lalu. Buat kamu para pengguna Redmi Note 12, buruan deh cek update softwarenya. HP terpanas harga 1 jutaan, Lava Yuva 3 rilis pakai chip Unisoc dan baterai jumbo 5000 mAh. Ponsel terbaru dari brand Lava ini dilengkapi layar berukuran 6,5 inci HD+ LCD 90Hz, chipset Unisoc T606, dan baterai 5000 mAh dengan fitur pengisian daya cepat 18 watt. Punya kamera depan 5 megapiksel, sementara kamera belakangnya memiliki lensa utama 13 megapiksel. Dari sisi performa, Yuva 3 menggunakan chipset Unisoc T606 dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 64 dan 128GB.
GB. Ponsel ini juga dilengkapi pemindai sidik jari bertipe side mounted, menjalankan sistem Android 13 dan menjanjikan pembaruan keamanan selama 2 tahun. Tersedia dalam warna Eclipse Black, Cosmic Lavender, dan Galaxy White. Lava Yuva 3 dibanderol dengan harga mulai dari 6.799 India rupiah atau sekitar 1,3 juta rupiah untuk varian 4/64 GB dan 7.299 rupiah atau sekitar 1,4 juta rupiah untuk varian 4/128 GB dan sudah dijual secara resmi pada 7 Februari di Amazon India. Oppo 3 jutaan terbaru pakai layar lebih besar. Oppo A79 5G rilis jadi smartphone paket lengkap. Ponsel ini hadir dengan layar IPS LCD 6,72 inci beresolusi Full HD+ yang memberikan pengalaman lebih nyaman dibandingkan versi pendahulunya. Desainnya yang menggunakan polesan glowing feather pada varian ungu juga mampu menciptakan kesan lebih mewah dan halus. Spesifikasi Oppo A79 5G mencakup kamera belakang 50 MP dan depth sensor 2 MP. Sementara kamera depannya beresolusi 8 MP dengan bentuk lubang punch hole. Performanya didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 6020, RAM 8 GB dan memori penyimpanan 256 GB. Baterainya besar 5000 mAh yang dimilikinya juga sudah support fitur pengisian cepat Super VOOC 33 watt dan diklaim mampu mengisi dari sebanyak 50% dalam 30 menit. Fitur tambahan yang dimiliki Oppo A79 5G meliputi dual stereo speaker, konektivitas 5G, NFC, USB Type-C, Bluetooth 5.3, pemindai sidik jari, dan GPS. Oppo A79 5G dijual dengan harga Rp3.799.000 dan tersedia dalam warna hitam dan ungu di sejumlah marketplace di Indonesia. Snapdragon 7 Gen 3 terbaru Vivo V30 series sudah resmi global, segera masuk Indonesia. Vivo V30 sendiri mengandalkan chipset Snapdragon 7 Gen 3 dan baterai besar sebagai daya jual utamanya. Tak lupa pula, Vivo menyematkan layar lengkung AMOLED 6,78 inci beresolusi 1260 pixel dengan peak brightness mencapai 2800 nits serta memindai sidik jari di bawah layar. Terdapat 4 varian penyimpanan mulai dari 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB, dan 12/512 GB. Ponsel ini menonjolkan kamera utama 50 MP menggunakan sensor OmniVision OV50e serta kamera ultrawide 50 MP dengan autofocus. Kamera selfie-nya juga memiliki resolusi 50 MP dengan autofocus. Perbaikan signifikan dari pendahulunya adalah baterai lebih besar 5000 mAh yang mendukung 80 watt flash charge, menjadikan ponsel Vivo tertipis dengan baterai besar dan memiliki ketebalan hanya 7,5 mm. Laptop lokal Pride mulai 2 jutaan. Axio rilis 5 laptop terbaru dengan harga super terjangkau. Axio meluncurkan lini laptop Hype dengan prosesor Intel di Indonesia pada 31 Januari 2024 yang lalu. Lini ini terdiri dari 4 model, yaitu Axio Hype 1, Hype 10, Hype 3, dan Hype 5 yang ditujukan untuk pasar konten kreator dan wirausaha muda. Axio Hype 1 memiliki desain ringkas dan portabilitas tinggi dengan layar LCD 14 inci dan ditenagai oleh chipset Intel Celeron N4020. Laptop ini dilengkapi dengan kamera webcam 2 MP serta privacy shutter hingga baterai 38 Wh. Axio Hype 10 memiliki spesifikasi mirip dengan Hype 1 dengan peningkatan RAM DDR4 8 GB dan storage SSD M.2 2280 SATA 256 GB. Axio Hype 3 menonjolkan desain premium dengan maksimum airflow untuk pendinginan yang lebih optimal. Ditenagai oleh Intel Core i3 105G1, laptop ini memiliki RAM 8 GB dan storage SSD 256 GB dengan layar IPS LCD 14 inci beresolusi Full HD. Sementara Axio Hype 5 yang merupakan saudara Hype 3 menggunakan Intel Core i5 1035G4, GPU Intel Iris Plus, pilihan RAM 8 GB atau 16 GB dan storage SSD 512 GB. Terkait harganya, dilansir dari kompas.com, harga Axio Hype dibanderol bervariasi mulai dari Rp2.499.000 hingga Rp5.849.000 tergantung pada model dan spesifikasi yang dipilih.
Smartphone gaming terbaru iQOO jadi saingan Poco X6 Pro. iQOO Z9 akan rilis akhir Februari. Seri iQOO Z9 kali ini akan hadir dengan panel OLED seperti yang diungkapkan oleh Digital Chat Station di halaman Weibo-nya. Seperti yang diketahui bersama bahwa sejak diluncurkan pada pertengahan 2020, lini Z dari merek Vivo selalu menggunakan layar LCD. Namun kali ini akhirnya berani kembali menggunakan panel OLED sejak terakhir digunakan di iQOO Z7 sebelum kembali ke LCD pada keluarga Z8. Ponsel baru ini juga akan membawa peningkatan resolusi 1220 pixel alias 1,5K karena berada di tengah antara Full HD dan QHD. FYI aja nih, kalau iQOO Z8 dan Z8X saat ini merupakan smartphone terbaru dalam seri Z, di mana keduanya dilengkapi dengan chipset berfabrikasi 4 nanometer. iQOO Z8 memiliki CPU 3,1 GHz dan kamera 64 megapiksel, sementara iQOO Z8X memiliki baterai lebih besar yakni 6000 mAh. Bila berkaca pada siklus rilis iQOO Z series yang berlangsung sekitar 6 bulan, maka iQOO Z9 diharapkan hadir dengan layar baru yang lebih canggih pada akhir Februari 2024 mendatang. Desain resmi Zenfone 11 Ultra, flagship terbaru Asus kembaran ROG Phone 8. Zenfone 11 Ultra merupakan versi layar lebih besar dari Zenfone 11 biasa. Bocoran terbaru dari pembaruan firmware ROG 8 memperlihatkan gambaran pertama Zenfone 11 Ultra beserta kemasan dan spesifikasi rinci. Dengan desain yang mirip ROG 8 Pro, Asus mungkin berusaha menargetkan audiens lebih luas dengan desain Zenfone 11 Ultra yang lebih umum daripada seri ROG Phone 8. Sebuah bocoran spesifikasi menyatakan Zenfone 11 Ultra akan memiliki sebagian besar fitur kunci ROG Phone 8 dan ROG 8 Pro. Namun dengan refresh rate layar 144Hz berbeda dari ROG Phone 8 yang memiliki 165Hz. Menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3, RAM 16GB LPDDR5X dan penyimpanan 512GB UFS 4.0 serta layar AMOLED LTPO berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel dan lubang punch hole untuk kamera depan 32 megapiksel. Sistem kamera yang sama dengan ROG Phone 8 terdiri dari sensor utama 50 megapiksel IMX890, telefoto 32 megapiksel dengan kemampuan zoom optik 3 kali dan lensa ultrawide 13 megapiksel. Baterainya sendiri 5500 mAh dan mendukung fitur pengisian daya cepat kabel 65 watt dan pengisian nirkabel dengan daya 15 watt. HP 1 jutaan terbaru Xiaomi, bocoran desain, spesifikasi, dan harga Redmi A3. Seri Redmi A dari Xiaomi yang dikenal sebagai smartphone termurah dipercaya akan berkembang lebih besar dengan hadirnya seri Redmi A3. Berbeda dengan pendahulunya, Redmi A3 akan memiliki layar 6,71 inci lebih besar dari Redmi A1 dan A2 yang hanya memiliki layar 6,52 inci. Selain ukuran layar yang lebih besar, Redmi A3 akan menjadi yang pertama dalam seri ini dengan refresh rate tinggi, yakni 90Hz. Meskipun harganya kurang dari 2 juta rupiah, varian tertinggi Redmi A2 Plus sebelumnya hadir dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Sementara Redmi A3 akan memiliki opsi penyimpanan hingga 128GB penyimpanan dengan RAM 4GB. Desain Redmi A3 juga menunjukkan perbedaan signifikan dengan tonjolan kamera yang besar, mirip dengan Xiaomi 13 Ultra. Meskipun belum ada informasi lebih lanjut, kemungkinan besar Redmi A3 akan segera diluncurkan mengingat kemasan retailnya sudah terlebih dahulu dipersiapkan. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Nasib Nokia akhirnya berakhir. HMD resmi berhenti gunakan Nokia sebagai brand smartphone. HMD Global akan mulai menjual perangkatnya tanpa merek Nokia, yang sekaligus menandai akhir dari sebuah brand legend Nokia Mobile. Hal tersebut diperkuat pula di mana baru-baru ini beberapa akun Nokia Mobile sudah diubah namanya menjadi HMD. HMD diketahui tidak akan lagi memproduksi perangkat Nokia dan akan fokus pada merek smartphone sendiri. Perusahaan ini telah memperbarui beberapa bagian situs webnya dengan desain baru, sekaligus mengungkapkan gambaran desain produk yang mungkin akan digunakan di ponsel masa depan
depannya. Terdapat desas-desus bahwa kita mungkin akan melihat smartphone bermerek HMD pertama kali di event MWC Barcelona pada 26-29 Februari mendatang. Namun dilansir dari Gizmo China, mereka menemukan setidaknya akan ada 9 ponsel baru dari HMD.